Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sudah saatnya kita tidak mempercayai lagi terhadap seluruh para kabaib Dobolowi, terutama Lutfi bin Yahya yang selama ini kita kenal berpenampilan seolah-olah orang baik, tapi ternyata kejahatannya melakukan pemalsuan sejarah Nusantara ibarat musang berbulu domba. Ini ada lagi bukti di dalam buku yang berjudul Jejaring Ulama Diponegoro, kolaborasi santri dan ksatria, yang ditulis oleh Dr. Zamul Milal Izawi, terbitan tahun 2019. Sebagai narasumber, Lutfi bin Yahya Pekalongan membelokkan sejarah Mataram lagi-lagi seolah-olah dibangun narasi klan Ba'alwi menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Pada halaman 205 subjudul Syarif Hasan Munadi Samparwadi Ba'abud dan Habib Hasan bin Toha bin Yahya _2 mensinergi tradisi Jawa, Arab dan Turki. Lagi-lagi Lutfi berbohong terhadap sejarah yang dia karang tentang klan Ba'abud dan klan bin Yahya. Mari kita dengar beberapa cuplikan tulisan pada halaman tersebut. Pada halaman 205 pada subjudul yang berbunyi Syarif Hasan Munadi Samparwadi Ba'abud dan Habib Hasan bin Toha bin Yahya _2 mensinergiskan tradisi Jawa, Arab dan Turki. Selain Kiai Tabtojani, sosok ulama yang berpengaruh pada Diponegoro adalah Syarif Hasan Munadi Samparwadi, seorang keturunan Arab yang menjadi komandan resimen kawal pribadi Borjomoah. Sama dengan Diponegoro, Syarif Hasan Munadi juga penganut tarekat Satariyah. Hasan Munadi adalah putra saudagar Buddha bernama Said Alwi Babud dari Hadramaut. Said Hasan Munadi dinikahkan dengan putri Sultan Hamengkubuwono II yang bernama BRA atau Bendoro Raden Ayu Samparwadi dari Ibu Garwo Ampean atau Selir bernama BMA atau Bendoro Mas Ajeng Citrosari yang berasal dari desa Teki Purworejo. Selain Sayyid Hasan Munadi, seorang Habib keturunan Hadrami yang juga menjadi menantu Hamengkubuwono II adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau dikenal Raden Tumenggung Sumodiningrat yang makamnya terdapat di Semarang. Ayah Syarif Hasan Munadi, Said Alwi Babud, dalam kurung tahun 1724 sampai 1815, datang ke Jawa melalui jalur perdagangan Jepara dan Demak. Datang di tahun 1755 pada masa Pangeran Mangkubumi dalam kurung 1717 sampai 1792. Putra Sultan Amangkurat IV dari Garwo Ampean bernama Mas Ayu Tejowati yang dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono I setelah perjanjian Giyanti 1755. Selain kedatangannya sebagai seorang saudagar kuda, Alwi Babud juga disebut sebagai seorang ulama dan tabib. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah kita mengetahui kelakuan klan Ba'alwi yang penuh kebohongan, mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu dan menebarkan rasisme di bumi Nusantara, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari pribumi. Lalu banyak
menebarkan ajaran-ajaran khurafat penuh kebohongan, bahkan merubah sejarah Nusantara yang pada masa yang akan datang tentunya sangat membahayakan, bisa menjadikan disorientasi terhadap anak cucu kita kelak di dalam meneruskan perjuangan para leluhur kita yang penuh dengan jiwa ksatria dan kepahlawanan. Kalau hal tersebut tidak kita hentikan pada saat ini, maka pada saatnya para klan Ba'alwi, para Kabib akan dengan mudah mengklaim atas Nusantara ini adalah hasil perjuangan mereka. Bahkan yang sesungguhnya para Kabib Dabolawi didatangkan ke Nusantara oleh penjajah Belanda, dijadikan antek-anteknya di dalam memerankan politik divided et impera, memecah belah pribumi yang pada saat itu sedang melakukan perlawanan pengusiran terhadap penjajah Belanda. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.